Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Nanda Putri dengan NIM 1901025 Saya akan memaparkan hasil analisis saya tentang kerusakan lingkungan hidup dan solusinya. Ini dia videonya. Sebagai salah satu makhluk hidup di bumi, manusia memiliki begitu banyak masalah yang harus dihadapi. Masalah lingkungan hidup adalah salah satu masalah besar yang mencemaskan saat ini. Pemanasan global menjadi pembicaraan setiap hari. Kerusakan lingkungan hidup terjadi di mana-mana, baik dilakukan secara perorangan maupun dilakukan melalui perusahaan tertentu. Aktivitas inilah yang membawa dampak negatif yang besar terhadap lingkungan. Kerusakan lingkungan dapat mengganggu keseimbangan ekologi yang berdampak pada keeksistensi manusia. Dengan terganggunya keseimbangan ekologi tersebut, kemampuan alam untuk produksi akan semakin menurun, sedangkan kebutuhan manusia akan semakin meningkat seiring dengan pertumbuhannya populasi. Kerusakan lingkungan juga dapat menyebabkan bencana alam yang menimbulkan banyak korban baik material maupun mental. Banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan cukuplah menjadi bukti dan saksi akan kelalaian manusia dalam pengelolaan alam. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1907, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, kerusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsungnya terhadap sifat-sifat fisik atau hayati yang mengakibatkan lingkungan menjadi kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan. Kerusakan lingkungan hidup akan mengakibatkan suatu perubahan sifat-sifat dan unsur-unsur lingkungan yang berakibat peran dan arti penting lingkungan hidup bagi kehidupan menjadi terganggu, bahkan tidak berfungsi lagi. Adapun penyebab kerusakan lingkungan, yang pertama, perilaku manusia. Manusia memandang lingkungan sebagai sumber daya alam yang dapat dieksploitasi sesuai keinginan dan kepentingan dirinya sendiri. Kegiatan eksploitasi yang dilakukan terus-menerus tanpa ada upaya untuk melestarikannya akan menyebabkan kerusakan lingkungan. Selain itu, kesadaran masing-masing individu yang ada dalam pelestarian lingkungan pun mempengaruhi timbulnya kerusakan lingkungan. Yang kedua, ada kesulitan teknologi. Bagi masyarakat yang distribusi teknologinya belum merata seperti Indonesia, banyak ditemukan kesulitan dalam mencari teknologi yang ramah lingkungan. Sehingga banyak masyarakat beralih menggunakan teknologi yang tersedia saja, meskipun teknologi tersebut dinilai tidak ramah lingkungan. Contohnya adalah penggunaan CFC sebagai pendingin lemari es atau AC. Selain karena faktor alam seperti perubahan iklim, faktor manusia juga turut berperan dalam menyebabkan kerusakan. Beberapa persoalan lingkungan yang terjadi di Indonesia antara lain, yang pertama, sampah. Sebagai negara yang termasuk dalam 10 besar negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, hal ini menimbulkan sejumlah permasalahan. Salah satunya adalah produksi sampah dan pembangunannya. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Indonesia memproduksi sampah hingga 65 juta ton pada tahun 2016. Jumlah ini mengalami kenaikan 1 juta ton dari tahun sebelumnya. Selanjutnya ada banjir. Banjir sudah menjadi hal yang lazim ditemui di Indonesia. Selain karena faktor tingginya curah hujan, banjir juga disebabkan karena permasalahan lingkungan lain, seperti membuang sampah sembarangan yang menjadi gunungan sampah, rusaknya hutan, dan alih fungsi sungai. Selanjutnya ada pencemaran air. Manusia membutuhkan air untuk berbagai keperluan, seperti minum, mencuci, memasak, bercocok tanam, dan lain-lain. Semakin bertambah jumlah manusia, semakin besar pula kebutuhan akan air. Pada sisi lain, keberadaan air dilihat dari jumlah dan kualitasnya. Semakin lama, semakin menurun. Bahkan banyak daerah perkotaan dan pedesaan yang terancam mengalami krisis air bersih. Semua limbah tersebut masuk ke sungai atau danau dan air tanah. Akibatnya, air mengalami perubahan dari keadaan normal atau mengalami pencemaran. Dengan demikian, pencemaran air adalah pencemaran tubuh-tubuh air seperti danau, sungai, laut, dan air tanah disebabkan oleh kegiatan manusia yang dapat membahayakan organisme dan tubuh yang hidup pada tubuh-tubuh air.
bahan-bahan tambahan yang masuk ke dalam tubuh air mengurangi kemampuan air untuk menyediakan oksigen bagi kebutuhan organisme yang hidup di air, sehingga sedikit atau bahkan tidak ada organisme yang mampu hidup di air yang tercemar. Selanjutnya, ada pencemaran udara. Udara terdiri atas sejumlahnya unsur dengan susunan atau komposisi tertentu. Unsur-unsur tersebut diantaranya adalah nitrogen 78,9%, oksigen 21,9%, argon 0,93%, karbon dioksida 0,032%, dan lain-lain. Jika ke dalam udara tersebut masuk atau dimasukkan zat asing yang berbeda dengan penyusunan udara dalam keadaan normal tadi, maka dikatakan bahwa udara tersebut telah tercemar. Berdasarkan uraian yang tadi saya sudah jelaskan, maka yang dimaksud dengan pencemaran udara adalah yang dimaksudkannya bahan-bahan atau zat-zat asing ke udara yang menyebabkan perubahan susunan komposisi udara dari yang ke normal hingga terburuk. Zat-zat asing tersebut mengubah komposisi udara dari keadaan normalnya dan jika berlangsung lama akan mengganggu kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, seperti yang kita lihat pada tabel berikut, komposisi udara dalam keadaan normal. Banyak sekali bahan-bahan atau zat-zat yang mencemari udara. Namun, yang paling banyak berpengaruh dalam pencemaran udara adalah yang pertama, karbon monoksida, yang kedua, nitrooksida, yang ketiga, belerang oksida, yang keempat, hidrokarbon, yang kelima, partikel, dan lain-lain. Selanjutnya, ada kerusakan lingkungan dari kegiatan rumah tangga dan perorangan. Kegiatan rumah tangga biasanya terdiri atas kegiatan memasak, mencuci, dan membuang air. Selain itu, dalam rumah tangga juga terdapat kegiatan konsumsi, baik bahan organik maupun anorganik, yang sisanya dibuang ke lingkungan. Kegiatan-kegiatan tersebut menghasilkan limbah dalam berbagai bentuk, baik padat maupun cair, serta organik maupun anorganik. Kegiatan masak menghasilkan limbah organik dan anorganik. Limbah organik berasal dari sisa sayuran dan makanan lain yang tidak termakan. Sampah atau limbah ini mudah hancur dan bisa dimanfaatkan untuk keperluan lain seperti pakan ikan dan bahan pembuatan kompos. Sedangkan limbah anorganik biasanya berupa plastik dan kaleng yang berasal dari pembungkus makanan. Limbah ini relatif sulit untuk hancur walaupun ditimbun. Kegiatan rumah tangga juga menghasilkan limbah dari berbagai mencuci berupa sabun dan deterjen serta bahan pembersih lainnya, misalnya pembersih lantai, deterjen yang dibuang ke lingkungan perairan, selokan, sungai, kolam, danau, dan akan mengganggu kehidupan yang ada di dalam. Adapun kegiatan rumah tangga yang lain adalah berupa buang air besar atau tinja. Kotoran manusia ini dapat mencemari air sungai dan air tanah dengan berkembangnya bakteri dari coli tinja. Bakteri coli dapat mengakibatkan penyakit diare. Yang kedua, ada pencemaran lingkungan dari kegiatan industri. Nah, pada zaman dulu jumlah manusia masih sedikit, kebutuhan mereka juga masih terbatas, yaitu makanan, pakaian sederhana, dan tempat tinggal sederhana. Namun, saat ini jumlah manusia semakin banyak dan kebutuhan semakin beragam. Makanan yang mereka makan semakin beragam jenisnya, begitu pula dengan pakaian dan rumah. Untuk memenuhi tuntutan kebutuhan tersebut, semakin banyak industri dibangun dan semakin banyak pula sumber daya alam yang diambil dari alam. Kondisi tersebut membawa dampak terhadap lingkungan berupa munculnya sampah atau limbah yang jumlahnya semakin banyak dan bervariasi, terutama sampah atau limbah anorganik yang sulit untuk diurai oleh mikroorganisme. Hal ini terjadi karena industri pada dasarnya adalah usaha untuk mengubah atau mengelola bahan mentah menjadi bahan jadi. Setiap pengubahan tersebut pasti menghasilkan residu atau sisa berupa sampah. Selanjutnya, ada kerusakan lingkungan dari kegiatan pertanian. Kegiatan pertanian dimulai dari pembukaan lahan hutan, pengelolaan lahan, penanaman, pemeliharaan, panen, dan kegiatan setelah atau pasca panen. Setiap kegiatan tersebut menghasilkan berbagai limbah yang dibuang ke lingkungan. Pada saat pembukaan lahan untuk pertanian dilakukan, biasanya didatangkan peralatan berat, sehingga menimbulkan kebisingan,
Lahan yang telah dibuka menimbulkan pengikisan atau erosi yang partikel-partikelnya mencemari sungai dan danau. Partikel-partikel ini hasil erosi tersebut masuk ke dalam sungai sehingga warna sungai tampak kecoklatan. Banyaknya partikel dalam sungai mengakibatkan berkurangnya oksigen dalam sungai dan terbatasnya sinar matahari yang tembus masuk ke dalam sungai. Akibatnya, makhluk hidup terganggu pertumbuhan dan perkembangannya. Sebelum proses penanam, biasanya dilakukan pengelolaan lahan. Pengelolaan lahan meningkatkan erosi tanah sehingga mencemari wilayah perairan. Kegiatan berikut adalah pemeliharaan pada saat tanaman telah ditanam. Kegiatan tersebut biasanya menggunakan pupuk dan pestisida. Penggunaan pupuk yang berlebihan tidak akan semuanya dipakai oleh taman sasaran, melainkan akan hanya ke perairan di sekitarnya. Pupuk yang terbuang tersebut akan menyuburkan wilayah perairan, sehingga mempercepatan pertumbuhan tanaman air seperti eceng gondok, kayambang, dan pandan air. Jika hal terus berlangsung, maka sungai atau danau akan tertutup oleh tanam tersebut, sehingga terjadi pendangkalan. Nah, selanjutnya ada dampak dari kerusakan lingkungan. Yang pertama, dampak dari kerusakan udara. Kerusakan udara memiliki dampak buruk bagi kesehatan manusia dan lingkungan lainnya, seperti tumbuhan, hewan, dan bangunan. Dampak tersebut tidak hanya menimbulkan gangguan kesehatan bagi manusia, tetapi juga bisa menimbulkan kematian dalam jumlah yang besar. Adanya bahan-bahan tertentu di udara akibat pencemaran udara menjadi penyebab kematian banyak penduduk, khususnya di perkotaan. Berat ringannya dampak yang ditimbulkan akan sangat terganggu pada konsentrasi dalam seseorang menghirup udara yang telah tercemar. Bahan-bahan pencemaran berbahaya tersebut beserta dampaknya terhadap kesehatan dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nah, di sini ada beberapa unsur pencemaran udara dan dampaknya terhadap kesehatan manusia. Selanjutnya, ada dampak dari kerusakan air. Selain udara, air merupakan kebutuhan sehari-hari yang dikonsumsi manusia dan makhluk hidup lainnya. Jika air tercemar, maka air tidak dapat digunakan lagi oleh makhluk hidup, baik untuk keperluan rumah tangga, industri, maupun pertanian. Selain itu, tentu saja jika digunakan akan menyebabkan munculnya berbagai jenis penyakit, bahkan kematian. Penyakit yang ditimbulkan oleh pencemaran air dapat dikelompokkan menjadi penyakit menular dan tidak menular. Penyakit menular diantaranya adalah hepatitis A, chlorotifus, difteri, trachoma, dan lain-lain. Seperti itu. Penyakit tidak menular yang ditimbulkan oleh air diantaranya adalah keracunan kadmium, keracunan kabut, keracunan air raksa, dan keracunan bahan insektisida. Nah, berikut ada tabel yang merupakan unsur pencemaran air, sumber, dan dampaknya terhadap manusia. Selanjutnya, ada kerusakan pada hutan. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki hutan tropis yang sangat luas, di samping Brazil, di Amerika Selatan, dan Kongo di Afrika. Selain hutan yang luas, makhluk hidup yang ada di dalamnya, baik hewan maupun tumbuhan, juga sangat beragam. Keanekaragaman hayati Indonesia juga termasuk salah satu terkaya di dunia. Indonesia juga memiliki 10% hutan tropis dunia, 12% mamalia, 16% reptil dan amfibi, dan 25% spesies ikan di dunia. Bahkan banyak sekali tumbuhan dan hewan endemik dapat ditemukan di Indonesia. Kekayaan berupa hutan yang sangat luas saat ini telah mengalami kerusakan. Kerusakan hutan tidak berupa pengurangan luas hutan yang mencapai 1,1 juta luas per tahunnya, tetapi juga banyak spesies hewan yang terancam punah. Beberapa diantaranya adalah orangutan dan harimau Sumatera, sedangkan harimau Jawa dan Bali sudah dinyatakan punah. Beberapa spesies yang juga menghadapi ancaman kepunahan diantara lain ada 104 jenis burung, 57 jenis mamalia, 21 jenis reptil, 65 jenis ikan tawar, dan 281 jenis tumbuhan. Selain poin-poin yang telah disebutkan, masih banyak lagi permasalahan lingkungan di Indonesia seperti rusaknya ekosistem laut, sulitnya air bersih, kerusakan hutan,
abrasi, pencemaran tanah, dan lain-lain. Dan adapun upaya pelestarian lingkungan hidup yang dilakukan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, yaitu pelestarian lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terdapat tekanan perubahan dan atau dampak negatif yang timbul oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perkehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, selain itu, upaya pelestarian tersebut dapat bersifat kuratif, perbaikan, atau bersifat preventif, pencegahan. Contoh dari kegiatan kuratif adalah kegiatan penanaman hutan kembali terhadap hutan-hutan yang sudah gundul. Kegiatan perbaikan kondisi tanah, misalnya tanah yang telah tercemar bahan pestisida yang telah dinetralkan. Kegiatan rehabilitas lahan kritis, misalnya pada tanah longsor. Kegiatan rehabilitas bisa dapat dilakukan dengan penanaman pohon-pohon berakar kuat. Sementara itu, usaha pencegahan dilakukan sebelum terjadinya kerusakan lingkungan yang dapat dilakukan dengan tujuan minimalir kerusakan lingkungan. Contohnya, pembatasan kegiatan rehabilitas, pembahasan kegiatan eksploitasi sumber-sumber alam seperti pembatasan perburuan dan penebangan hutan, penghematan pemakaian sumber alam seperti minyak, gas, dan bahan-bahan tambang, melakukan pengelolaan tanah dengan baik seperti transering pada tanah miring, pemberian pupuk dengan komposit tepat, dan lain-lainnya untuk menghindarkan pencemaran tanah, air, dan udara. Misalnya, pengelolaan limbah, pertimbangan pembuangan sampah, dan sebagainya, dan mengajarkan ilmu-ilmu mengenai alam atau lingkungan. Nah, itu dia tadi hasil pemaparan dari video saya tentang kerusakan lingkungan hidup dan solusinya. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.